Kemarin tuh kita nyari-nyari film horor yang berbeza ya. Akhirnya nemu nih satu. Ada di Klik Film ya, The Innocent atau susah lah. Ini film Norwegia ya. Ini kalau nggak salah sutradaranya penulis film Norwegia yang ini juga sih, yang tahun ini lumayan ramai diomongin ya, The Worst Person in the World ya. Nggak tahun ini ya, akhir tahun lalu kayaknya kalau nggak salah ya. Udah di review juga kan? Udah di review juga kan ya. The Innocent ini emang agak beda ya temanya, soalnya ini sebenarnya film anak-anak tapi bukan untuk anak-anak. Iya. Jangan-jangan. Karena ini cukup menarik karena mungkin horor supernatural, science fiction something kali ya, ada di batasan itu gitu. Karena ini cerita tentang anak-anak yang tinggal di apartemen gitu ya, yang mendiscover kekuatan gitu, superpower. Tapi yang menariknya justru adalah ini sudut pandangnya bukan dari anak yang punya kekuatan ya, dari si Ida ini ya. Karakter anak yang dia adalah anak kedua dari satu keluarga gitu ya, keluarga kecil yang kakaknya itu disabilitas gitu ya. Dan dia baru pindah ke apartemen ini gitu. Dan dia, si Ida ini ketemu sama anak-anak lain di apartemen itu yang punya kekuatan gitu. Dan dari situlah konflik mulai muncul ya, dari cuman dipakai main-main doang sampai akhirnya mulai mencelakakan orang gitu. Orang dewasa pula. Kesederhanaannya sebenarnya di film ini sih. Segala sesuatu itu simple nggak sih? Ceritanya simple, terus lokasinya simple. Iya, benar. Tapi simpelnya itu kayak menarik gitu loh, kayak oke lah lokasinya itu apartemen yang mega blok gitu ya. Mega blok, ada hutannya. Tapi kan di sini dibilang dia liburan, jadi kayak sepi. Tapi nanti di ending rame. Kayak udah pada balik liburan, terus kayak rame, ternyata rame itu gitu. Bahkan visual efek untuk ngeliatin superpower juga simpel sih. Nah iya, supernaturalnya simpel. Enggak aneh-aneh gitu. Kalau misalnya Brightburn kan jedar-jedar banget kan, soalnya itu kayak batu bisa pindah kayak gitu. Iya, itu tuh menarik sih. Aku suka karakternya sih. Karakter 4 orang anak ini gitu. Jadi entah kenapa aku kayak dibawa jadi temenan gitu sama mereka. Iya, makanya itu sudut pandangnya enak dibawa ke anak-anak banget gitu. Jadi kita harus bisa kayak mereka juga berpikirnya. Sebenarnya kan ini film ngeri ya. Tapi ngerinya ngeri-ngeri yang simpel juga nggak sih? Ngeri-ngeri yang linu. Iya, misalnya kayak lo masukin beling ke sepatu, ngeri gitu ikutan linu, atau kayak lo gangguin kucing gitu, atau nginjek cacing, kayak hal-hal ngeri-ngeri yang kayak gitu. Cuman pas kita nonton, anjir kok ngeri gitu. Ngerinya heboh juga, padahal cuman gitu doang. Padahal kayak hal yang terjadi di kehidupan aja gitu ya. Terus sampai ngeri yang hebohnya itu maksudnya kayak kita nggak perlu efek yang heboh. Kayak misalnya matahin kaki orang gitu. Maksudnya kita kan kekuatan dia kayak gitu, cuman kita nontonnya anjir ngeri gitu, atau cara dia ngebunuh dengan ngejatohin panci something gitu. Itu kan nggak, wah itu kacau sih. Itu maksudnya itu kengerian yang dipilih di film ini tuh nggak yang jeder-jeder. Itu sih sama yang ini ngerasukin orang ya, ngeri sih asli. Dan lu berpikiran macam-macam pasti kan. Anjir malam nggak bisa tidur tenang, itu tuh kerasa banget. Kerasa sebel banget, udah malam nih gitu. Yang menarik adalah kita kan selama ini bingung orang kalau kemasukan kayak apa sih. Di sini dikasih lihat gambarannya ya. Bagus. Perumpamannya kayak gitu lah. Kenapa dia bisa misalnya orang ini kemasukan dan ngebunuh orang, ternyata yang dia lihat bukan orang yang sesungguhnya. Makanya Profesor X itu jadi paling terkuat itu karena itu bahaya. Untung dia baik. Coba kalau jahat mati kita semua guys. Iya benar. Dan treatmentnya itu bocah banget, gimana bocah kalau ada masalah nanggapin seperti apa, itu bocah banget. Kayak di sini tuh misalnya nih, kan dia sempat musuhan tuh si Ida sama Ben. Terus Ida beliin pesawat langsung baikan. Kayak bocah banget ya sih. Pas dia mau ngejahatin nggak mikir macam-macam, bocah ya udah dijorokin aja ke jembatan gitu. Jadi pilihan-pilihan yang diambil di film ini tuh pilihan bocah. Benar-benar. Cara berpikirnya. Terus bahkan ketika kita punya rahasia sesama bocah nggak mau ngasih orang tua, padahal udah sangat mengerikan kan. Cuman ibu bilang, ayo kalau ada apa-apa kok kamu berubah cerita. Enggak kok, nggak ada apa-apa, padahal ya ada apa-apa ya gitu. Bocah gitu. Cuman sayangnya gitu di film-film yang mengangkat unsur-unsur supernatural yang aneh-aneh gini tuh, aku berharap sih ada sedikit dijelasin ya. Kalau aku baca-baca dari sinopsisnya sih, anak-anak ini mendiscover kekuatan itu pas ada di apartemen itu. Nah iya itu sih. Tapi kayaknya itu deh. Aku nggak tahu ya, miss atau apa gitu, nggak ngerti. Iya benar-benar. Aku via juga, apa gitu maksudnya. Apa semua anak kecil di situ yang Nah iya mungkin. Jadi kayak tempat itu hanya untuk anak-anak kekuatannya tuh gitu. Nah itu kayaknya menarik sih, maksudnya kalau
mungkin itu mitologinya di sana ada yang kayak gitu, ya kan? Mungkin. Tapi rahasia anak-anak aja. Memorable kucing sudah jelas itu. Kaca sih. Gila, disturbing. Iya, gila sih, nggak tahan sih kalau kalian pecinta kucing. Nggak pecinta kucing, tapi aku terganggu juga sih. Iya, pecinta binatang mungkin. Iya, pecinta binatang gila sih, brutal gitu ya. Tapi ya tidak pernah dilihatkan secara jelas ya, cuman terngiang-ngiang aja gitu ya, suaranya. Iya. Pokoknya kalau lu ngeliat bocah suka bunuhin binatang itu harus ditanyain lah. Ada yang aneh kayaknya. Iya, nggak bisa itu, nggak boleh. Pas ibunya Ben mati itu. Oh iya sih, itu shocking sih. Iya, shocking. Padahal dia kayak sempet mau ngobatin ya. Iya. Tapi udah aja. Nah itu dia. Ya di situ sih mungkin kita ngerasain juga kali ya. Ya emang bermasalah juga sih keluarganya. Ya Ben juga diliatin kan. Iya. Ada bekas KDRT yang biru-biru gitu. Ibunya juga kasar ya. Iya, jadi kayak gitulah. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Asik. Iya kan? Ibunya ngajarnya kasar, anaknya jadinya gitu, ya kan? Parenting ini filmnya. Oh iya. Ini. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bisa nggak? Bisa. Apalagi ayo tulis di kolom komentar. Aku kayak mewek sih pas Ida meluk ibunya itu loh. Sebelum dia mau jatohin Ben itu. Dia kan meluk ibunya, terus ibunya kenapa? Enggak, dia bilang gitu, nggak apa-apa. Terus dia bilang mau main dulu. Iya sih. Padahal dia beli pesawat itu loh, yang itu aku sedih sih di situ. Ya gimana ya, sebagai orang tua kita nggak bisa nolong juga, bingung karena anaknya nggak tahu. Iya. Dan momennya emang ini sih emang kerasa banget sih. Ida takutnya, maksudnya di situ tuh kerasa banget gitu. Iya, aku ngerasain sih ketakutannya. Iya sih, lu pilih gimana ya? Gua dicelakain duluan atau lu duluan? Lu dibunuh apa ngebunuh gitu sih? Ngeri sih, maksudnya ngeri lah. Secara masih kecil harus kayak gitu berpikirnya. Kan udah disikat kan? Iya, makanya jadi kayak mungkin kalau aku mah memorable lebih ke kayak gimana si saudaranya ngasih treatment kekuatan ini ya maksudnya kayak tadi nggak terlalu belak-belakan, simple aja gitu. Kayak si Aisyah itu yang vitiligo itu bisa ngerasain yang dirasain orang gitu ya. Iya. Kayak yang pas pertama kan beling dimasukin sepatu yang berdarah tapi malah kakinya dia gitu ya. Iya. Dari situ kayak udah secara visual ngeliatin dia kekuatannya kayak gini gitu. Itu kekuatan paling gak enak gak sih? Iya, jadi kayak punya feeling gitu, sek gitu kan, sampai yang akhirnya ngomong tapi pelan-pelan gitu ya, terus kedengeran. Bagus sih dari sisi directing gitu ya, nggak usah ribet-ribet gitu dan nggak usah heboh, minim efek juga kan jadinya kayak. Iya, itu sih. Oke banget ya, efek yang kayak air belok itu terbang mah ya biasa lah ya gitu ya. Dan kalau kita kasih skor berapa nih untuk The Innocence? Untuk kesederhanaannya Cia, 8. Per 10 aku suka banget sih. Sama lah, aku juga 8. Ya karena ya itu dia bener. Kadang yang simple lebih ngena ya daripada yang dadedor. Eropa style banget sih. Jadi emang cocok aja gitu. Nggak ngerti sih. Kalau ini dibikin ala Hollywood kayaknya nggak akan kayak gini sih. Cobain nonton ini di Klik Film. Kalau udah nonton komen juga The Innocent menurut kalian gimana? Yes. Dan ya udah seperti biasa, jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, komen, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dukung juga Snakrip di Saweria. Ada linknya di deskripsi. Dan kalian juga bisa nonton konten-konten original Snakrip ya. Yes. Ada Nabel, ada Ruang Casting. Betul. Ada apalagi game show. Banyak lah. Silakan ditonton ya. Dan ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.